Gak boleh, ngapain bakar sampah? Kenapa? Bakar sampah itu bahaya, Mbak. Selagi masih bisa buat dikubur, terus nanti kubur itu bisa digunakan dengan baik buat pohon, kenapa harus dibakar, Mbak? Kalau dikubur itu ribet, aku nggak ada waktu buat kuburnya. Daripada kayak gini, ya bahaya buat kita semua, Mbak. Ribet aja. Contoh di belakang ini contoh tidak baik. Membakar sampah itu dilarang karena banyak sekali efek buruk untuk kesehatan dan lingkungan. Selain membakar yang tidak sempurna, membakar sampah ini juga dapat meningkatkan potensi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global serta dapat menimbulkan dioksin loh. Teman-teman harus hati-hati ya terhadap lingkungan sekitar dan menjaga keluarga dan sahabat kalian. Semangat! Semoga kebaikan selalu bersama kalian. Halo guys, jadi aku lagi ada di situ Gintung. Nah, kalian tahu gak sih kalau ternyata membakar sampah termasuk tindakan pidana loh. Masih banyak masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa membakar sampah adalah cara alternatif untuk mengurangi tumpukan sampah. Faktanya, membakar sampah dapat menimbulkan polusi yang membahayakan kesehatan dan juga lingkungan. Pada pasal 29 ayat 1 huruf G, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tertulis bahwa membakar sampah akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Jadi, jangan dicontoh ya guys. Nah, teman-teman, yang aku lakukan barusan itu sangat salah ya. Dengan membakar sampah, kita udah melanggar undang-undang. Selain itu, kita juga dapat menyebabkan polusi udara loh. Jadi jangan diikutin perbuatan aku yang tadi ya, itu sangat amat salah. Ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari polusi udara terkait berita yang kami telah pilih. Faktor yang pertama yang bisa menyebabkan polusi udara yaitu adalah kendaraan pribadi. Nah, oleh sebab itu penyelesaiannya itu yang pertama bisa dengan mengendarai transportasi umum atau transportasi yang ramah lingkungan, merawat kendaraan tersebut dengan baik, atau menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Lalu faktor yang kedua itu ada dari kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini bisa diselesaikan dengan cara penanggulangan kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, memperbaiki ekosistem, dan menyadari masyarakat terkait pentingnya untuk menjaga hutan. Sekian, terima kasih. Kemudian ada langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara. Yang pertama adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan energi seperti contohnya energi listrik. Yang keempat adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Yang kelima, menanam pohon. Dan yang terakhir, menggunakan alat penyaring udara. Nah, Penyelesaian polusi udara selanjutnya yaitu penyelesaian polusi udara terhadap kebijakan pemerintah yang belum efektif. Dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu ada mengoptimalkan kebajikan yang telah ada. Yang kedua adalah mengedepankan kerjasama antar pihak. Dan yang ketiga mengkaji ulang kegiatan WFH. Yang keempat yaitu mengatasi sektor-sektor penyumbang emisi terbesar. Yang kelima mendorong penggunaan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan. di masa depan, polisi dan unit pencegahan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran seharusnya sudah mulai memantau polusi udara di kota-kota mereka dan mulai mengarahkan pasukan ke kawasan dengan tingkat polusi udara paling rendah. Mungkin terdengar seperti fiksi-fiksi ilmiah di buku, namun ini bisa bermanfaat untuk kedepannya mencegah tindak kriminal. Kenapa? Karena penelitian pada saat ini menunjukkan bahwa dampak dari terjadinya polusi udara dapat mengakibatkan penurunan prestasi di sekolah, lalu meningkatnya kriminalitas di lingkup masyarakat, dan meningkatnya penyakit yang menyerang di lingkup masyarakat. Polusi udara memang membunuh sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Tetapi apakah dalam waktu dekat ini kita akan melihat grafik yang sama pada kasus pembunuhan atau kejahatan? Pada tahun 2011, Sefirun, seorang peneliti di London School of Economics, meneliti perihal tersebut dan mendapatkan hasil yang relevan dalam pernyataan tersebut loh. Lalu apa yang harus kita lakukan selaku anak muda? Bukankah kata moral sudah kita sanjungkan, sudah kita diajarkan oleh orang tua kita sejak belia?
Namun, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan polusi udara dari pencemaran lingkungan kita. Yang lanjut lalu, kalau bukan kita sebagai anak muda, lalu siapa lagi? Jadi, kelompok 4 memberikan opini sebagai berikut. Polusi udara merupakan salah satu masalah yang serius dan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek seperti penyakit batuk dan juga sesak nafas, maupun jangka panjang seperti asma kronis dan juga kanker paru-paru. Dengan efek tersebut, kita harus berkontribusi bersama untuk mengurangi polusi udara dengan cara tidak membakar sampah dan juga tidak menggunakan kendaraan jika memang tidak terlalu dibutuhkan. Seharusnya pemerintah sebagai regulator harus melakukan tinjau ulang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 karena tingkat ambang batas baku mutu kita terlalu tinggi, bahkan lebih dari 3 kali lipat batas dari WHO. Kemudian pemerintah tidak hanya mengarahkan masyarakat untuk membeli transportasi listrik dan menggunakan transportasi umum, namun pemerintah juga harus menyesuaikan rute dan mengembangkan rute terkait transportasi umum tersebut.